Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku sekalian, salih dan salihah, semoga Allah selalu memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam yang semoga kita kelak juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, berhubung kemarin baru sampai 6 ya. Kita lanjut lagi untuk nabi-nabi setelahnya. Nabi nomor 7 adalah Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayyub, Nabi Su'aib, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti kita akan ada jadwal gimana caranya untuk menghafalnya, tapi bukan sekarang ya anak-anak sekalian. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu Nabi Ulul Azmi. Di antara 25 nabi dan rasul tersebut terdapat 5 orang nabi dan rasul yang merupakan ulul azmi, yaitu mereka yang mempunyai keteguhan dan kesabaran yang sangat tinggi dalam menyampaikan dakwah serta menghadapi tantangan-tantangan dari umatnya. Yang termasuk ulul azmi adalah Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah paham ya? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Kenapa bisa seperti itu? Karena saking sabarnya dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Sekarang kita pindah, yaitu sifat-sifat Nabi dan Rasul. Diutusnya Nabi dan Rasul kepada umat manusia adalah, diutusnya Nabi dan Rasul kepada umat manusia adalah untuk mengajak mereka kembali kepada tauhid. Sebab tauhid merupakan keimanan yang hakiki. Tauhid artinya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Berarti tujuan utama Nabi dan Rasul yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul mempunyai sifat-sifat yang sama seperti manusia biasa. Lalu mengapa nabi dan rasul itu berasal dari golongan manusia? Di antaranya karena sebab kenapa nabi dan rasul berasal dari golongan manusia, yaitu sebab pertama, manusia mampu menerima cobaan yang berat. Artinya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu dan bisa untuk menahan cobaan. Ya, terbukti dengan adanya para nabi, bahkan ada nabi yang khusus yaitu Nabi Ulul Azmi yang terkenal akan kesabaran dalam berdakwah. Jadi itu bukti ya. Nomor 2, kedudukan manusia sangat mulia sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Maaf ya, terganggu sedikit. Gak apa. Khalifah yaitu artinya
seperti khalifah, al-khalifah sebagai khalifah atau sebagai pemimpin, sebagai rajanya. Khalifah itu pemimpin bagi seluruh, ya, karena kita khalifah di muka bumi ini atau pemimpin di muka bumi ini. Manusia akan lebih mudah menerima bimbingan dari sesama manusia. Seandainya Rasul dan golongan malaikat tentu akan menimbul kesulitan dalam berhubungan dengan manusia. Walaupun Nabi dan Rasul adalah manusia, tetapi ada yang membedakan mereka dari manusia lainnya. Memang Rasul dan Nabi itu semuanya berasal dari golongan manusia, itu golongan dari kita. Tapi berbeda, ada perbedaannya, ada hal yang istimewa di diri Rasul atau Nabi, yaitu mereka menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantara malaikat Jibril. Mereka maksum, yaitu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sikap yang lalai bahkan maksiat kepada Allah. Jadi para Rasulullah SAW maksum atau terjaga dari dosa-dosa. Mereka dikubur di tempat mereka meninggal, sebagaimana Rasulullah SAW dikuburkan dekat Masjidil itu ya, Masjid Nabawi ya, Madinah. Terus mereka mempunyai belum nomor atasnya, jasad mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan dimakan oleh bumi atau tidak akan rusak. Mereka mempunyai empat sifat utama, sifat yang sangat mulia, yaitu siddiq, yaitu jujur dalam penyampaiannya, yaitu menyampaikan apapun yang memang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepadanya, disampaikan lagi kepada umat manusia, yaitu kepada para umatnya. Mungkin contohnya Nabi Muhammad kepada kita atau kepada Bani Quraisy zaman dahulu, tanpa mengurangi, tanpa melebihi, semua mutlak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, itu namanya siddiq, jujur. Amanah, yaitu dapat dipercaya. Tabligh, yaitu selalu menyampaikan setiap wahyu yang diterimanya kepada umat. Kalau amanah, paham ya, amanah itu dapat dipercaya. Kalau siddiq yaitu jujur. Kalau tabligh yaitu menyampaikan setiap wahyu. Jadi sifat para nabi dan Rasulullah itu selalu menyampaikan apapun yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara kafah, secara benar-benar. Tidak ada yang disimpan, tidak ada yang disembunyikan, semuanya disampaikan. Terus fatanah, yaitu cerdas dan pintar. Tidak mungkin orang yang bodoh mampu menghafalkan, mampu mengingat wahyu Allah yang sangat banyak, contohnya Al-Quran. Sangat tidak mungkin kalau Nabi Muhammad SAW itu tidak pintar, itu sangat tidak mungkin, karena di dadanya tersimpan Al-Quranul Karim yang berjumlah 30 juz yang sangat banyak. Tidak mungkin orang yang bodoh mampu, artinya orang yang tidak mempunyai kecerdasan mampu menghafal 30 juz. Bahkan hadis-hadisnya juga Masya Allah. Jadi para nabi dan rasul wajib atau di dalam dirinya pasti ada, yaitu sifat fatanah, yaitu cerdas atau pintar. Belum. Nah, ini dan Allah Subhanahu wa taala menitipkan sifat atau suatu tanda-tanda kepada nabi dan rasul sebagai pembukti bahwasanya nabi dan rasul itu benar-benar sebagai nabi dan rasul. Apa tanda-tandanya? Berupa tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, baik tertulis maupun alami. Kenabian disebutkan oleh kenabiannya disebutkan oleh nabi sebelumnya. Jadi kebanyakan nabi itu sudah disebut ini. Contoh Nabi A akan diberikan Allah Subhanahu wa taala suatu pengetahuan bahwasanya
akan datang nabi setelahnya. Contoh Nabi Muhammad SAW di kitab Injil pun Bapak pernah lihat di bukunya Mokodinta seorang mu'alaf yang sudah menjadi pakarnya itu tadi dari pendeta tapi masuk ke Islam dan mengupas semuanya yang ada di dalam buku, bahkan di ajaran Kristen atau Nasrani, bahwasanya di situ disebutkan min ba'di ismuhu Ahmad. Di Al-Qur'an juga ada bahwasanya di Injil itu terdapat bahwasanya akan datang setelah Nabi Isa itu Nabi Muhammad. Nah, disitulah adapun tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kenabian itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu yang mempelajari kitab-kitab seperti Bahira atau pendeta Bukhair atau siapa itu, yang dimana ketika itu Nabi Muhammad SAW lagi berdagang ke Syam dengan pamannya dan bertemu dengan pendeta Bukhairat tadi, dan beliau tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Khatamil Anbiya dan Mursalin atau penutup para nabi, dan dia menyampaikan bahwasanya lebih baik Nabi Muhammad SAW tidak ikut melanjutkan berdagang ke Syam karena dikhawatirkan akan mengancam jiwanya. Makanya ketika itu Nabi Muhammad dan pamannya kembali lagi ke Mekah dikarenakan tadi ada pesan dari pendeta tadi. Nah, ini semua tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama tanda-tanda dari Allah tadi yang hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang mempelajari kitab-kitab zaman dahulu. Terus kenabiannya disebutkan oleh nabi sebelumnya, ya, seperti Nabi Muhammad SAW yang termaktub dalam Injil, di mana Nabi Isa yang berkata bahwasanya akan ada nabi setelahnya, yaitu namanya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad SAW. Terus melalui mukjizat-mukjizat yang Allah perlihatkan untuk membenarkan kerasulannya sangat banyak sekali. Nabi Musa membelah Laut Merah, Nabi Muhammad SAW mampu membelah bulan. Ya, Rasulullah pernah membelah bulan. Terus apa lagi? Mampu banyak sekali. Rasulullah terus menghafal Al-Quran, mukjizat yang paling Masya Allah kita rasakan sampai sekarang. Bayangkan berapa puluh ribu, bahkan 14.000 41 atau 42 sekarang Hijriah masih, dan itu pun dari hijrahnya Rasulullah SAW menuju ke Madinah. Berapa ribu tahun Al-Quran terjaga tanpa tersedikit pun perubahan. Itu mukjizat yang sangat-sangat besar. Kalau anak-anakku sekalian pernah melihat suatu buku yang dimana bertahan sampai 100 tahun pun, itu udah sangat wow bagi kita. Contohnya suatu kita ambil suatu buku atau kitab yang berkaitan dengan sesuatu tapi bertahan sampai sekarang, yang mungkin dari tahun berapa itu sudah masuk di dalam museum. Apalagi Al-Quran sudah beribu-ribu tahun, tidak ada satupun huruf yang berbeda, tidak ada satupun huruf, bahkan satu titik pun yang hilang dari Al-Quran. Jadi ini adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat yang sangat besar, karena penjagaan beribu-ribu tahun. Bayangkan jika tadi Bapak sudah mencontohkan, jika ada buku atau kitab atau bahkan omongan seseorang yang bertahan 100 tahun pun, itu sudah menjadi book record atau masuk museum. Apalagi Al-Qur'anul Karim yang sudah berapa ribu, 14.000 tahun lebih, berapa, Masya Allah, itu sangat banyak sekali. Ya, bawahnya Allah menolong dan menguatkannya ketika berdakwah di tengah kaumnya. Ya pasti, karena di samping kanan kirinya pasti Allah Subhanahu wa taala selalu mengirimkan para malaikatnya untuk menjaganya. Sebagaimana ketika itu Rasulullah SAW dalam keadaan berdakwah ke salah satu bani di Madinah, Taif kalau nggak salah, ya di Taif. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berdakwah untuk mencari seseorang yang mau diajak masuk Islam, akan tetapi di Taif ini malah melempari dengan batu.
melempari Rasulullah SAW dengan batu hingga giginya, geraham depannya itu ada yang patah hingga berdarah-darah, hingga akhirnya malaikat Jibril melihatnya dan menawarkan untuk dijinjingnya sebuah gunung, selalu akan dibalikkan ke kaum Taif tadi. Tapi Rasulullah bersabda, janganlah, karena suatu kelak akan datang dari anak-anak mereka, keturunan mereka yang akan memeluk Islam. Masya Allah. Ini tanda bahwasanya Allah akan menjaga Nabi dan Rasulnya. Yang mukjizat para Rasul. Di sini sudah tadi ya sebagian Bapak jelaskan. Mukjizat adalah suatu kemampuan di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kebenaran nabi dan rasul. Mukjizat hanya akan terjadi pada para nabi dan rasul dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di antara mukjizat itu adalah, jadi mukjizat itu suatu hal yang di atas atau di luar kewajaran, di luar nalar manusia. Nah, di situ mukjizat ini atas izin Allah Subhanahu wa taala semata. Bismillah. Pertama, Nabi Nuh alaihi salam, yaitu mampu membuat perahu besar di tengah daratan sehingga dapat menampung kaumnya yang beriman serta hewan-hewan sebelum terjadi banjir besar. Di sini Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yaitu ketika itu menghadapi kaumnya yang sangat durhaka, akhirnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu dan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat sebuah perahu. Bayangkan di padang tandus ada seorang yang membuat perahu, lantas banyak orang yang mengejek dan bahkan menghina dengan sebutan gila dan sebagainya, tapi Nabi Nuh tetap melakukan apa yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya datanglah banjir bandang yang sangat besar sekali hingga menghanyutkan kaumnya yang durhaka tadi. A'udzubillah min dzalik ya Allah. Yang kedua, mukjizat Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, yaitu keluarnya unta yang besar dari batu dari batu yang terbelah. Di sini maksudnya, kalau unta itu biasanya lahir dari unta betina, tapi di sini atas mukjizat Allah Subhanahu wa taala ada pun unta yang lahir atau keluar dari batu yang besar. Masya Allah. Kita secara otak dan pikiran bahkan hati kita tidak sampai berpikir bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah, jika Allah berkata kun fayakun, maka akan terjadi. Wahai anak-anakku sekalian, cukup kita 3 nabi saja dulu ya. Ketiga, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu tidak mempan dibakar api saat ia dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalam kobaran api. Bagi Nabi Ibrahim, api itu justru sangat terasa dingin. Bayangkan ketika itu Nabi yang sangat maaf, ada grup dari kuliah Bapak dulu. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di wilayahnya dikuasai oleh raja yang zalim yang namanya Raja Namrud, yang mengaku bahwasanya dia mampu menjadi seorang Tuhan, menjadi Tuhan. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika itu sangat menjadi orang yang pemuda yang cendekiawan atau pintar dan berwawasan tinggi. Ketika itu Raja Namrud ditantang berkata seperti ini, aku mampu menghidupkan orang dan mampu membunuh seseorang. Dengan cara bagaimana? Ternyata begitu. Sebelumnya gini, Nabi Ibrahim menantang Raja Namrud. Ditanya, wahai Raja Namrud, Allah atau Tuhanku itu mampu memberikan kehidupan dan mematikan seseorang. Apakah engkau mampu? Kata Raja Namrud, saya mampu. Akhirnya mendatangkanlah 2 budak atau 2 tahanan. Satunya dihukumi mati dan satunya diberikan kebebasan. Lalu tertawalah Raja Namrud tadi dan banggalah dengan jawaban itu. Tapi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidaklah pemuda yang bodoh,
tidaklah pemuda yang kurang pengetahuan. Akhirnya dia juga bertanya kepada Raja Namrud terakhir kalinya sambil berkata, Allah Tuhanku mampu menerbitkan matahari dari timur dan membenamkan matahari atau menenggelamkan matahari di barat. Apakah engkau bisa membalikannya menerbitkan matahari dari barat dan membenamkan matahari di timur? Tantang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Memerahlah wajah Raja Namrud tadi dan marah-marahlah Raja Namrud. Akhirnya karena kalah dalam perdebatan, akhirnya mengambil jalan kekerasan, yaitu membakar Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi wa makaru nas wa makarullah wallahu khairul makirin. Setiap manusia, setiap itu punya makar atau ada keinginan, tapi Allah sebaik-baik tipu muslihat atau yang berkehendak. Makaru itu tipu muslihat ya, maafan. Manusia itu tipu muslihat, tapi tipu muslihat Allah lah yang paling menang dan yang paling bagus. Allahu khairul makirin. Maka di sini ketika terbakar, apinya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat dingin, bahkan tidak terasa sekalipun namanya panas. Itulah mukjizat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada Nabi kita Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu, yaitu sampai mukjizat Nabi Ibrahim. Insyaallah kita akan berdalam lagi besok lagi di waktu yang lain. Bapak mohon jaga kesehatan, makan yang teratur, olahraga yang cukup, dan jangan sampai terlalu capek. Di rumah tetap jaga kesehatan, kebersihan. Sampai di sini Bapak mohon maaf jika ada salah kata, tutur kata ataupun gerakan yang kurang baik dari Bapak, atau dari tadi batuk dan pilek. Maaf. Karena Bapak memang lagi agak sakit badannya, mohon maaf jika agak kurang jelas suaranya atau bagaimana masih menggunakan masker seperti ini. Karena al-wiqayatu khairum minal ilaji, yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka mohon maaf, mohon dimaklumi Bapak suaranya belum bisa sebesar kemarin atau belum jelas. Ya, Bapak tetap mohon maaf tadi belum bisa maksimal mengajar kalian semuanya di rumah. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'as salamah.